Oke, baik teman-teman. Jadi ini merupakan dokumentasi aja. Jadi gimana tadi saya itu mengikuti semua tutorial yang ada di sini. Sebentar saya cek dulu. Ya ini ya. Ini saya sudah kumpulkan video tutorialnya dan saya benar-benar mengikuti apa yang ada di sini ya. Ini saya bikin urutan 1, 2, 3, 4. Ya, jadi mulai kita daftarkan blog ke Webmaster Tool. Ya, terus cara masang Google Analytics ini gampang banget nih. Pasang Google Analytics-nya sebentar. Jadi pada video pertama itu memberikan apa sih yang disebut indeks. Indeks itu artinya kalau kita mencari alamat kita di search engine di kotak pencarian Google itu keluar ya. Kasusnya banyak sekali untuk blog-blog yang berplatform Blogspot ataupun Blogger ini sulit sekali terindeksnya. Beda banget dengan platform WordPress, apalagi dengan WordPress yang berbayar ya, karena apa, WordPress itu benar-benar platform yang sangat disukai search engine. Ini sudah saya buktikan dari WordPress yang gratis dengan sampai yang pakai hosting itu kita nggak langsung aja kita setiap publish artikel itu biasanya langsung terindeks ya teman-teman. Jadi gampang sekali terindeksnya, bahkan sudah hampir 150-an artikel dari blog saya yang lama itu terindeks pada platform WordPress. Dan sebenarnya meskipun blogspot kita itu tidak didaftarkan, itu lama-kelamaan sebenarnya akan terindeks dengan sendirinya. Hanya saja memang memakan waktu yang sangat lama. Dan kita butuh konsistensi mengupdate atau menerbitkan postingan di blog kita ya secara berkala. Jadi blog saya itu ini ya, ini sebenarnya baru dibuat nggak lama, baru mungkin hanya nggak nyampe seminggu ya. Ini sudah lumayan banyak artikel yang saya buat, tapi yang di sini nih link-linknya ini kebetulan baru saya masukkan hanya sitemap ya. Seperti ini sitemapnya. Nah ini saya menggunakan apa ya, tema dari keluaran Mas Sugeng itu yang agak lama itu kalau nggak salah dari Linkmax apa-apa gitu ya. Tapi saya senang karena dia ada dark mode-nya gitu ya. Dan ini cukup cepat juga sih menurut saya. Fast respon gitu ya. Dan dia support mobile, artinya dia mobile friendly. Dan pada blog ini sudah saya tambahkan juga ini ya, menu-menu yang penting untuk tools tools saya ya, yang saya pakai ya. Pertama ini embed video responsive ini, soalnya kalau kayak seperti ini ya, beberapa kali saya kalau tidak menggunakan itu yang responsif, dia itu ukuran di videonya ini nggak pas dengan ukuran ini teman-teman. Tidak pas dengan ukuran margin dari teks kiri dan teks yang sebelah kanan, margin kanannya. Kalau ini dia otomatis dia bisa bikin seperti itu ya. Dan ini saya bikin ini ya, semacam apa ya, semacam bukan review ya, semacam kayak diskografi gitu ya. Ini menggunakan ChatGPT nih teman-teman. Yang saya bantu juga, yang saya apa? Saya ini kan saya kombinasikan dengan ini teman-teman, dengan Google Translate di sini ya. Jadi setelah saya gunakan ini ChatGPT ini kan dia bisa juga pakai bahasa Indonesia. Nah, ini saya terjemahkan dulu ke sini biasanya. Indonesia ke Inggris. Nah, dari Inggris ini lalu saya gunakan tools ini teman-teman. Quillbot. Nah, ini Quillbot ya. Quillbot coba mana? Ada nggak? Belum buka ya. Coba kita buka ya, teman-teman. Nah, ini Quillbotnya seperti ini. Jadi kalau misalnya udah dapat yang dari bahasa Inggris itu kita copy ya. Sorry.
dari bahasa Inggris itu hasilnya dari chat, ini kan ChatGPT, taruh di sini dan sudah diterjemahkan, kita baru spinning, bukan spinning, kita paraphrase dengan tools itu, tools paraphrase ini, Quillbot ya. Kebetulan saya menggunakan yang premium gitu ya. Kalau bisa sih teman-teman pakai yang premium lah, gitu ya. Nah dari sini, nah dari bagian ini, tema di sini, tema di bagian pengaturan atau setting, ini saya klik ini teman-teman ya, Google Search Console. Jadi untuk gunanya apa? Untuk kepemilikan dulu teman-teman. Jadi ini kan karena sudah saya sudah tambahkan. Jadi di bagian sini ini banyak blok yang sudah ditambahkan kepemilikannya. Seperti ini. Ya, ini kan baru nih teman-teman nih. Nah, ini yang ada logo B ini blogger ya. Ini sudah saya tambahkan teman-teman ya. Karena ini masih baru jadi kita belum bisa melihat performance-nya atau kinerjanya. Caranya sini gampang tuh enggak teman-teman. Tinggal tambahin add property. Nah, di sini tinggal dimasukkan yang di sini ya teman-teman ya. Yang URL prefix yang ada HTTP-nya ya, HTTPS. Terus continue ya. Dan hasilnya itu ya seperti ini. Langsung dia masuk di sini teman-teman. Gimana tadi di ini ya, Innovate Tech ini ya. Nah, di sini yang paling penting adalah kita lihat di bagian kepemilikan. Kepemilikan itu kita lihat di menunya. Nah, nanti biasanya itu kalau udah diverifikasi, kepemilikannya akan tampilan seperti ini, teman-teman. Dan nanti itu akan ada ini ya, kalimat seperti ini, selamat datang di Google Search Console. Ini kalau buat yang pertama, tapi kalau teman-teman sudah pernah sekali ya melakukan verifikasi ke Google Search Console, biasanya nggak ada ini ya. Dan dari sini tuh biasanya saya minta pengindeksan tuh di sini di bagian ini ya, URL inspection. Nah, ini seperti ini. Kita minta supaya Google itu mengindeks. Nah, ini kalau kayak gini kan sebenarnya udah centang-centang nih, memang karena sudah diindeks ya. Karena yang tadi kan saya sebelum bikin tutorial ini kan sudah saya indeks lebih dahulu gitu ya. Nanti kalau memang belum, teman-teman bisa klik di sini, test live URL. Misalnya ini sudah hijau, baru klik request indexing ya. Itu caranya teman-teman ya. Nah, untuk verifikasi biasanya di bagian setting, tadi yang saya lakukan seperti ini ya. Nah, ini kan ada ownership verification. Nah, ini tinggal diklik teman-teman. Nah, ini kan dia memang blogger itu kan afiliasinya dari Google ya. Makanya disebut affiliate product. Nah, ini HTML tag ini centang karena saya sudah memasukkan di bagian ini HTML file. Kita klik. Kita di bagian ini teman-teman, tag HTML. Nah, karena tadinya tuh adanya di sini ya, setelah HTML file. Karena dia sudah diverifikasi, maka dia naik ke sini, teman-teman. Jadi, tapi prosesnya itu seperti ini. Jadi, setelah kita buka tag HTML, dia biasa minta ini nih, ada kode yang harus kita salin. Harus kita salin di sini. Terus kita masukkan ke dalam kode HTML di blogger kita, ya, di blogspot kita. Jadi kita buka di ini ya, di blogspot kita itu kita di bagian tema. Ini kita klik ke sini, terus tadi tuh saya buka HTML-nya kita buka dulu. Nah, di sini ini saya besarkan ya. Teman-teman lihat ya, ini ada kode head ini. Nah, di bawah inilah tadinya saya masukkan. Kodenya itu saya masukkan di ya kalau nggak salah ini teman-teman ya. Kodenya tuh ini yang saya sisipkan. Lalu dari situ tinggal kita langsung balik lagi ke sini ya. Jadi tampilan seperti ini.
Nah, tampilannya itu seperti ini. Lalu kita klik ini nih, teman-teman, verifikasi. Nah, kalau sudah verifikasi, maka tag HTML-nya ada centang hijau nih, teman-teman. Persis yang kayak yang saya punya ya di sini ya. Ya, sudah sukses diverifikasi. Sehingga dinyatakan bahwa Anda adalah pemilik yang sudah diverifikasi oleh Google. Jadi untuk verifikasi status kepemilikan ini udah selesai ya teman-teman. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Ya, bagian kedua ini yang saya ikuti adalah cara memasang Google Analytics ya. Ya, untuk Google Analytics itu sebenarnya semacam kayak tools untuk statistik ya. Jadi kita bisa lihat satu hari itu pengunjungnya berapa, terus dan konten mana aja yang dikunjungi, URL mana, misalnya visitornya dari negara mana dan banyak lagi lainnya ya. Jadi untuk masuk ke Google Analytics bisa lewat sini ya, Google Analytics ya di kotak pencarian Google. Kebetulan saya membuat widgetnya di sebelah kanan di sini di sidebar ya, jadi langsung aja. Tapi ini pakai right click, kita buka Google Analytics, maka tampilannya itu dia langsung karena kita sudah login ya, maka dia biasa langsung masuk ke dashboardnya Google Analytics ya. Nah seperti ini ya. Nah ini maaf, ini kan domain saya yang sudah tidak saya terperpanjang. Jadi itu ini udah ada berapa ya? Ada 2. Nah ini kebetulan ini saya sudah masukin ya. Kita masuk, kita semua data situs gitu kita buka di sini. Emang agak ribet ini tampilannya sekarang agak beda ya sama yang ada di tutorial. Nah ini bisa terlihat tampil di sini ya. Ini nama situsnya ya. Kita dismiss dulu dan ini nah ini sudah ada ya 16 menit yang lalu 4 page views ya. Jadi gimana caranya kita memasukkan website ini ke Google Analytics, kita bisa lihat pada video ini. Jadi Anda harus login dulu ya pakai akun Google. Nah, ini kalau apa versi yang lamanya itu dia seperti ini ya, teman-teman ya. Tapi saya tuh tidak dihadapkan seperti ini karena sebelumnya saya sudah pernah mendaftarkan tadi salah satu website ke Google Analytics ya. Nah, ini bagian yang terpenting teman-teman harus memasukkan zona waktu pelaporannya ya. Seperti ini. Jadi untuk blog yang berbahasa Indonesia bisa dimasukkan zonanya juga bahasa Indonesia ya. Dan juga ini teman-teman mata uangnya juga bisa diganti rupiah untuk blog yang berbahasa Indonesia. Nah, teman-teman lihat pada ini, pada opsi lanjutan itu kita tampilkan nanti kan keluar seperti ini teman-teman ya. Ya seperti ini ya. Ini harus dicentang ya teman-teman ya. Jadi pilihnya itu yang nomor 2 ya teman-teman ya. Yang kedua ini di ini terus klik next ya. Nanti teman-teman tinggal isi aja mengenai bisnisnya seperti apa. Nah ini untuk pilihannya bebas, teman-teman tergantung blognya yang ingin dibahas mengenai apa. Boleh ini ya teman-teman pilih yang kecil aja. Lalu teman-teman bisa ikutin aja ini nomor 1 sama nomor 3 dicentang terus diklik ya buat. Lalu nanti ikuti saja ini persyaratan tambahan terus dicentang terus tinggal klik setuju ya. Oke yang ini mungkin bisa diikuti juga ya. Ini tidak dicentang keempat-empatnya lalu klik simpan ya. Nanti itu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nanti ada ID ini nih, ID pelacakan. Ini yang penting nih sama ini kode tag ini. Ini penting karena akan kode ini kita masukkan lagi ke dalam apa tema yang kita edit lewat HTML-nya. Jadi ini dulu yang kita kopikan. Dari sini teman-teman tinggal masuk ke Blogger, terus ke tema ya, pilih tema, terus pilih di sini edit HTML. Dan kode tersebut itu ya, saya besarkan dulu nih, 25. Dia harus ditulis di bawahnya head nih teman-teman. Ya.
bebas di mana aja, pokoknya di bawah kode head ini ya. Jadi yang diletakkan itu di sini teman-teman ya. Bisa lihat nih, ada Google Tag ya. Nah, ini boleh kita naikin dikit. Nah, seperti ini boleh. Terus kita simpan teman-teman. Kita simpan, terus kita balik lagi. Ya, saya kecilkan dulu ya. 100. Setelah itu kode ID pelacakan ini terus kita copy teman-teman. Di sini kita masuk ke setting atau setelan. Kita scroll ke bawah, nanti ada nih teman-teman ya. Ada Google Analytics Measurement ID. Kalau teman-teman belum memasukkan, biasanya itu kosong. Ini karena kita klik aja, nanti di sini kita minta dimasukkan tadi yang barusan tadi kita copy ya dari Google Analytics. Ya, terus tinggal klik disimpan aja. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman udah berhasil masukin web ini ya, alamat blog ini ke dalam Google Analytics ya. Jadi untuk mengetahui ya, kita tinggal bisa lihat di real time ya. Bagian overview mungkin coba. Bentar ya. Nah, ini kita lihat nih. Kita buka aja salah satunya ini blognya. Nah, kita buka ini. Ya, seperti ini ya. Maka kalau kita lihat di Google Analytics, tuh ada yang aktif user. Karena kita barusan tadi, kita seolah-olah jadi pengunjung, kita buka yang ini. Gimana tahunya si Google Analytics itu membuka halaman ini? Ada di sini teman-teman. Ini statistiknya bisa kelihatan di sini ya. Di bagian konten. Bagian konten ini ketahuan nanti link apa yang dibuka. Nah, seperti ini ya. Ini page title-nya nih, cara cepat indeks ya. Persis sama yang halaman yang kita lagi buka ya. Jadi artinya sebenarnya website kita itu sudah di tracking oleh Google lewat Google Analytics. Ya, jadi yang bagian kedua ini udah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke bagian ketiga. Jadi yang ketiga ini teman-teman adalah bagaimana kita mengkostumisasi robot teks. Robot teks itu sebenarnya semacam robot yang diperintah oleh Google untuk merayap ke website kita untuk melihat pengindeksan ya. Jadi caranya itu tentunya tidak semua halaman ya yang harus dirayapin atau diperiksa sama robot TXT itu. Jadi ada misalnya halaman-halaman tertentu kayak kategori atau apa itu semua tidak perlu. Jadi kita harus mengcustomnya teman-teman. Jadi lewat menu setting di sini ya. Ini kalau udah masuk menu setting, tinggal teman-teman cari di robot TXT itu yang bagian pengindeksan. Nah, ini bagian crawler ya atau indexing. Jadi ini dicentang ya teman-teman dua-duanya ya. Yang paling penting tuh ini teman-teman ya. Custom robot TXT ini ya. Saya dapat dari ini dari apa video tadi, tutorial tadi itu formatnya harus seperti ini. Karena saya tunjukin yang ada yang salah seperti di sini teman-teman ya. Nah, ini. Awalnya saya ngikutin yang sebelumnya itu dia diminta masukkan ini di robot TXT-nya. Dan ini situs kita ya. Di belakangnya tinggal ditambahin sitemap. Karena sitemap ini berisi kayak table of content-nya semua artikel gitu ya. Tapi ini ternyata tidak bisa. Jadi yang bisa itu seperti ini ya. Ini yang bagian kedua ini saya sudah coba. Ini berhasil nih teman-teman ya. Jadi ada yang ini yang tidak diizinkan itu kayak bagian search, terus bagian about, contact, mungkin juga ada disclaimer. Itu tergantung teman-teman ya. Kayak di sini kan saya ada halaman di paling bawah itu di footer ada about us, contact, disclaimer, privacy policy ya. Jadi ini kalau bisa 1 2 3 4 itu
itu kita masukin teman-teman di robot txt-nya. Ini kan baru 2 ya. Ini nanti ditambahin lagi gitu. Ya. Terus ya, jadi caranya seperti ini teman-teman. Sangat mudah banget ini ya untuk mengcustom robot txt untuk Blogger atau Blogspot. Jadi materi yang ketiga ini ya, ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal bagian yang keempat ya, kita bahas. Jadi yang keempat itu lebih ke teknis ya sebenarnya untuk masalah indexing. Jadi kita bisa ngikutin video ini ya, itu dengan cara URL inspection-nya itu kita masukin di sini. Tujuannya agar artikel teman-teman tuh bisa lebih cepat terindeks ya. Jadi ya caranya sama seperti tadi ya, di bagian URL inspection ini kita masukin URL kita gitu ya. Terus nanti juga ada beberapa misal artikel-artikel itu teman-teman tinggal copy aja misalnya ini ya. Kita copy linknya, terus kita bisa masukin di sini. Ini udah belum, coba kita coba ya. 1, kita coba enter. Nah ini caranya seperti ini teman-teman. Nah ini kan katanya belum ya. Kita tinggal klik aja di sini teman-teman. Test live URL. Kita tunggu sebentar. Ini lamanya itu tergantung banyaknya artikel juga ya teman-teman. Semakin banyak artikel teman-teman ya ini akan cukup lama. Nah ini kan ya seperti itu ya, udah centang semua ya. Artinya dia memeriksa itu bahwa URL itu sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Dan ini lihat nih ada 4 ya. Mobile, ini kita bisa digunakan di handphone, nggak ada masalah. Breadcrumb-nya juga, breadcrumb tuh yang ini teman-teman. Breadcrumb itu yang nih. Sorry, ini matiin dulu ya. Breadcrumb tuh yang ini. Misalnya saya pakai yang ini ya. Kita buka. Breadcrumb tuh yang, nah ini breadcrumb nih teman-teman. Jadi kayak garing slash itu kayak tempat-tempatnya folder tuh namanya breadcrumb gitu ya. Terus kita langsung klik request indexing. Karena dia hanya pengecekan aja, sekarang baru permintaan untuk disubmit. Nah, ini indexing requested. Got it. Ya, jadi caranya tuh gampang seperti itu aja sebenarnya. Nah, yang terpenting itu setelah kita masuk setelan, teman-teman di bagian robot txt yang tadi, ya. Nah, ini dicentang dua-duanya, ya. Tadi kan ini sudah kita setting, ya. Nah, yang penting lagi adalah ini teman-teman, 1, 2, 3, ya. Ini kita harus setting seperti ini, teman-teman. Ya, untuk custom robot yang all dicentang sama no ODP. Lalu kita save ya. Terus di bagian archive ini ada 3, all, no index, sama no ODP. Ya. Terus yang terakhir itu adalah post. Nah, bagian post and pages kita centang tuh yang all sama no ODP. Ya, lalu kemudian simpan. Ya, karena saya sudah menyimpan jadi saya nggak lakuin lagi ya. Dan yang sangat penting lagi teman-teman harus melakukan submit ke sitemap-nya ya. Sitemap di Google Search Console itu ya. Kita buka di sitemap. Coba sitemap itu ada di sini ya di bagian indexing. Kita buka di sini sitemap. Kebetulan ini teman-teman bisa lihat ini udah semua saya masukin dan semuanya sukses ya teman-teman ya. Nih ya. Jadi teman-teman masukin dari bawah ya, sitemap itu masukin di sini ya, masukin di sini terus submit. Kebetulan ini saya sudah kasih di deskripsinya, nanti saya taruh di deskripsi. Jadi yang pertama itu teman-teman kayak gini, masukin sitemap gitu ya. Seperti ini nih, masukin di sitemap terus klik submit gitu. Terus juga yang berikutnya itu adalah atom. Nah, ini kan atom, kita copy aja di sini ada kan atom. Setelah atom baru feed. Ini kita satu persatu kita submit pelan-pelan teman-teman. Atom kalau sudah dia akan keluar. Biasanya kalau berhasil itu ada tulisan hijau gini ya, sukses. Terus feed. Terus yang ini
ya, yang ini itu adalah kalau kita lihat bila teman-teman mempunyai artikel kurang dari 500. Nah, itu yang Atom XML yang ada tulisan 500-nya nih. Seperti ini. Nah, ini kalau yang ini sih sebenarnya harus ya keempatnya ini. Tapi kalau misalnya ini buat teman-teman yang sudah punya artikel di bawah 1000 ataupun di atas 1000 artikel ya. Jadi di sini ada nih teman-teman ya. 500 atau kurang dari 1000. Ini ya, hati-hati. Ini yang dimasukin ini semua ya. Termasuk dannya ya. Jadi jangan satu-satu tapi termasuk dannya. Terus dan ini juga nih. Jadi jangan lupa semuanya itu ini jadi satu kesatuan ya. Teman-teman seperti ini bisa dilihat ini kan satu kesatuan ya. Ini juga. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 yang bisa kita masukin dalam sitemap. Nah, setelah itu teman-teman tinggal masukin satu persatu ya di bagian pengindeksannya lagi di URL inspection itu. Jadi tiap-tiap artikel itu kita indeks satu persatu. Karena ini kan inilah sedang proses ya, proses pengindeksan tuh ada yang bisa beberapa hari, ada juga yang bahkan 1 bulan gitu. Memang agak sulit ya kalau kita menggunakan platform Blogger atau Blogspot. Jadi kita harus melakukan secara manual seperti ini teman-teman ya. Ini yang udah kita nggak usah lagi indeks ya. Ini kan udah misalnya yang belum misalnya apa ini misalnya truth behind computer misalnya ini ya kita buka. Nah ini kita coba lihat di sini ada nggak komputer nggak ada ya. Jadi tinggal kita di sini di bagian ini kita copy ininya linknya. Kita copy terus kita minta lagi inspect. Kita periksa dulu. Kita enter untuk mengecek udah terindeks belum. Ternyata belum ya teman-teman. Jadi kita langsung klik test live URL. Jadi ya kalau misalnya teman-teman punya 50 artikel, teman-teman lakukan manual seperti ini ya 50 kali gitu. Agak ribet memang. Tapi kalau teman-teman mau lebih mudah ya gunakan platform WordPress karena dia biasanya setelah melakukan posting artikel dia langsung ping dia secara otomatis. Kalau ini kan dia nggak ada pingnya. Nanti saya akan ajarkan juga beberapa tools untuk ping. Ya, ping itu memberitahukan bahwa di dunia World Wide Web itu, saya udah punya artikel baru loh gitu. Itu seperti itu artinya. Nah, seperti ini ya. Ini halaman link ini ya. URL ini sudah tersedia nih. Tinggal kita minta indeks. Nah, kita submit permintaan kita. Nah, ini permintaannya di indexing ada prosesnya ya gitu. Terus nah jadi kalau kita lihat di atas, nah ini udah tambah kan. Ya gitu teman-teman. Jadi secara keseluruhan teman-teman harus ini ya rajin seperti ini. Misalnya kita coba lagi powering up innovation. Coba udah ada belum powering up? Belum ada ya di sini. Nah, kita coba indeks lagi, kita minta ya. Ini kita copy di sini link URL-nya, kita masukin lagi gitu ya. Di sini kita enter dan dia minta Google untuk memeriksa ternyata belum ya. Bahwa URL di atas satu belum ada di Google, lalu kita minta testing aja, pengecekan secara live. Kita tunggu sebentar. Nah, dari sini teman-teman lihat ini sudah tersedia, tinggal kita klik request indexing. Ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah ya. Dan jangan lupa nih teman-teman. Satu lagi bahwa kalau kita sudah membuat ini salah satu postingan, ini kalau bisa kita share ke mana ke sosial media ya. Misalkan album ini ya, misalkan ya. Ini contoh aja. Ya, kita coba buka ini kan di bawah ada share ya, teman-teman. Tinggal kita buka. Sebaiknya teman-teman sudah buka dulu uh, di webnya. Teman-teman udah buka dulu Facebook ataupun Twitter ya. Coba ini misalnya Twitter, karena saya sudah buka di sini ya. Coba kita lihat.
Nah, ini jadi seperti ini teman-teman. Tapi kita tidak tampil itunya tuh kayak apanya, ya gambar seperti ini ya. Kayak fitur image lah gitu. Nah, jadi kita bisa dengan cara mengakalinya itu dengan membuat screenshot. Ya, caranya seperti ini misalnya. Ya, ini ya. Ini kita screenshot aja ini. Kita ambil toolsnya screenshot. Oke, saya menggunakan ini ya, screenshot reader, tapi ini bisa buat capture gambar juga. Ini kita bagian klik image to file, terus kita klik ini ya. Nah, ini kan ada tanda plus gitu ya. Ini adalah daerah yang ingin kita screenshot gitu. Misalkan ini gitu ya. Kita klik capture. Ini screenshotnya saya taruh desktop. Ini asal aja misalnya saya masukin aja misalnya QQQ. Oke, nah udah selesai. Teman-teman tinggal balik ke Twitter lagi dan ini ada gambar nih. Kita diklik aja. Nah, cari di desktop tadi yang udah kita screenshot. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi tampilan akan seperti ini. Karena kan dia akan memancing orang untuk membuka gitu ya. Lalu kita klik tweet. Nah, caranya sebenarnya gampang teman-teman. Cuma gitu aja sih. Nanti kan tuh sudah keluar ya. Lalu untuk ini saya tutup ya. Untuk sosmed Twitter. Nah, ini untuk misalnya untuk Facebook tinggal kita klik aja bagian Facebook. Aduh, pelanggaran ini. Saya nggak tahu nih kenapa nih ada. Karena terlalu mungkin apa ya? Terlalu banyak. Ya, jadi Facebook itu dianggap kita spam ya. Karena saya udah beberapa kali nih hari ini udah 4 kali posting. Jadi jangan sering-sering teman-teman ya. Kalau bisa sih maksimal 3 kali aja dalam satu hari. Terus misalnya ke Pinterest. Kalau teman-teman punya akun Pinterest silahkan bisa misalnya login pakai ini ya. Pakai akun Google juga bisa. Oke. Nah ini seperti ini ya. Udah kita misalnya untuk apa boardnya mungkin musik gitu ya. Kita create board misalnya musik. Oke, kita create. Nah, ini udah tinggal kita tutup aja. Nah, ini udah masuk nih, teman-teman. Nah, ini ya, udah masuk. Nanti orang-orang akan datang bisanya lewat sini gitu ya. Kita mau buka seperti ini nih. Tuh. Ya, album MP3 kompilasi terbaik tuh. Jadi udah ada albumnya dan ini udah ada link blog kita gitu ya. Jadi mudah ya teman-teman, itu akan narik traffic sebenarnya ya. Dan yang paling penting lagi itu ini teman-teman, Ping Tools. Ini ada banyak beberapa Ping Tools. Tinggal teman-teman kalau mau cari yang lengkap itu di sini ya. Oke, saya buka halamannya. Nah, seperti ini nih banyak nih. Kita bisa cobain satu-satu tuh ya. Terus misalkan ini untuk Ping karena oh ya, jadi ini udah ya. Google Sitemap tadi udah caranya tadi. Jangan lupa teman-teman mungkin untuk kayak gini ya, kayak filter image itu, teman-teman bisa lakukan lewat Canva. Seperti ini nih. Misalnya ada artikel yang belum ada gambarnya, kita bisa lakukan bikin fitur image-nya itu lewat Canva, teman-teman. Nah, contoh itu seperti ini. Karena sangat mudah sekali kita membuat postingan sosial media di Canva ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, udah cukup banyak ya. Ini bisa pakai buat YouTube juga, Instagram, ataupun blog post gitu ya. Kemudian tadi ping ya, ping. Coba kita pilih salah satu yang bagus tuh tadi apa nih? Kalau nggak salah ini teman-teman. Bagian ini nih, free website. Kalau nggak salah ya, ping my links ini teman-teman. Nah ini kita bisa sampai masukin alamat kita itu, alamat URL-nya ke 2300 directory dan ini
makan waktu cukup lama ya teman-teman. Ini contohnya ya saya kasih ya. Misalkan yang lain aja ya, jangan web ini ya. Misalkan yang lain tuh misalnya saya punya blog ini, misalnya kita buka dulu. Ini misalnya kita buka ya, ini kita coba masukin ke sini. Kita paste dulu. Lalu kita klik submit. Nah, ini udah mulai keluar ya teman-teman. Ya. Ini teman-teman lihat nih, ini 1 sampai berapa nih? Baru sampai 10 ya. Teman-teman harus nungguin sampai 2300. Lumayan lama, teman-teman. Jadi siap-siap aja kalau udah kita masukin submit, kalau bisa ya nunggu sampai selesai gitu ya. Ini hanya contoh aja teman-teman ya. Oke, itu aja. Mungkin cukup tiga ping tools ini udah cukup. Nantinya biar mempercepat pengindeksan. Itu aja sih teman-teman yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih udah mengikuti. Dan ini tadi ininya sitemap bahkan robotiXT-nya ini nanti akan saya masukkan ke dalam kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.